Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat iman dan nikmat Islam, nikmat sehat dan nikmat afiat. Di kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang tema bahasan suami yang baik. Itu kriteria dan kategorinya bagaimana? Saya awali dari sebuah hadis riwayat Tirmizi nomor hadis 3895. Dari Aisyah istri Rasulullah, ia berkata, bersabda Rasulullah SAW, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Hadis riwayat Tirmizi. Sebaik-baik kalian adalah suami yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah sebagai suami yang paling baik terhadap keluargaku. Hadis ini ringkas, singkat, padat, tetapi mengandung makna yang cukup dalam, menjadi salah satu indikator, salah satu standar bagaimana seorang suami bisa dikategorikan sebagai sosok yang baik. Memperlakukan istri bagi suami mestilah dengan cara yang terbaik, karena wanita itu perhiasan dunia. Memperlakukan sebaik-baik perhiasan dunia tentu harus dengan cara yang terbaik pula. Rasulullah senantiasa memberikan wasiat agar berbuat baik kepada kaum wanita. Lelaki hendaknya berlemah lembut serta berbuat baik kepada wanita sebab kodrat mereka yang minta dilindungi. Terlebih lagi seorang suami itu sebetulnya dia tidak bisa hidup sendirian. Dia butuh peran istri sebagai pelengkap dalam hidupnya. Suami yang baik adalah yang baik perilaku kepada keluarganya. Dan teman yang baik adalah teman yang empati pada temannya. Sementara tetangga yang baik adalah yang peduli dan mau berbagi kepada tetangganya. Hadis riwayat Tirmizi nomor hadis 1944 ini menegaskan tentang pernyataan itu. Khairul ashabi indallahi khairuhum lisahibihi. Sebaik-baik kawan adalah orang yang paling baik kepada kawannya. Wa khairul jirani indallahi khairuhum lijarihi. Dan sebaik-baik tetangga adalah orang yang paling baik kepada tetangga sekitarnya. Nah, ada hal-hal kalau bila kita tidak suka itu jangan sampai ketahuan. Baik itu kepada istri, kepada sahabat maupun kepada tetangga. Karena nggak ada sempurna di dunia ini. Manusia itu adalah sempurna dengan ketidaksempurnaannya. Bagi suami janganlah membenci semua yang ada pada istrinya itu. Jangan fokus pada kelemahannya saja. Bisa jadi istrinya itu memiliki kekurangan, namun Allah kasih kelebihan yang banyak. Jika kamu tidak suka, jangan sampai merusak dan membinasakan rasa cinta yang pernah ada. Juga jika mencintai, jangan sampai cintanya seperti bayi bergantung pada tete ibunya yang tidak mau melepas bila belum kenyang. Dalam surat An-Nisa, surat keempat ayat 19, Allah itu berfirman, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Hendaklah kalian para suami bergaul secara patut dalam keluarga. Bermuasaroh dengan baik di keluarga itu. Fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'aw wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Dan bila saja di antara kalian itu saling tidak menyukai, ada rasa kecewa dan benci, maka boleh jadi wa yaj'alallahu, Allah jadikan di balik itu khairan katsira, kebaikan yang banyak. Jangan sampai karena kurang dan cacatnya pasangan hidup lalu itu menjadi dasar untuk menjauh, apalagi sampai menjadi alasan untuk minta pisah. Perbuatan yang ma'ruf itu bukan sekedar tutur kata yang baik, tetapi tindak tanduk saat suami berhadapan dengan istri. Dia harus sabar, harus bijak dan lembut. Abu Hurairah mereka menasihat Rasul cara yang wise dalam menasihati istri. Rasulullah bersabda,
Sampaikanlah pesan kebaikan kepada kaum wanita, karena sesungguhnya wanita itu diciptakan dari tulang rusuk. Dan tulang rusuk yang paling bengkok adalah bagian atasnya. Jika kalian ingin meluruskannya, maka kalian mematahkannya. Jika kalian membiarkannya, niscaya ia akan tetap bengkok selamanya. Jadi butuh seni, butuh cara, butuh strategi untuk membimbing, mengarahkan, dan menunjukkan istri-istri itu. Bahwa orang yang paling tinggi derajatnya dalam kebaikan dan paling berhak meraih sifat yang baik adalah orang yang paling baik perilakunya kepada keluarganya. Sebab keluarga merupakan indikator untuk ujian bagi seorang pemimpin. Dia harus bisa berwajah manis dan berperilaku baik. Orang yang paling berhak dengan wajah manis dan cara bergaul yang baik itu adalah keluarga dekat kita, dan itu adalah pasangan hidup kita. Kalau sudah bisa begitu keadaannya, maka dia layak untuk mendapatkan predikat sebagai manusia yang terbaik. Cara mengenal laki-laki itu betulnya mudah. Apakah dia orang baik atau tidak, itu dilihat dari interaksinya dengan keluarganya. Kepura-puraan akan terkalahkan oleh sikap bawaan. Terkadang sikap yang berpura-pura bermuka baik dalam waktu yang sementara itu bisa dilakukan dan ditutupi, dan orang bisa terkelabui. Namun ketika sudah berumah tangga itu tidak bisa orang bersembunyi. Watak asli akan kelihatan. Jadi tidak mungkin bisa bermain drama terus-menerus. Jadi bagaimana kesabaran saat berhadapan dengan anak, bagaimana sikap menghadapi kelemahan istri, bagaimana ketegaran dalam memikul tanggung jawab keluarga. Orang yang tidak cakap, orang yang tidak bisa mengelola rumah tangga, maka akan berujung dengan kesusahan, kesempitan, derita yang tidak berujung. Apalagi kalau sampai diakhiri dengan kata cerai. Wah, itu udah neraka dunia. Karena andai kata ada neraka di dunia, maka neraka itu adalah pernikahan yang gagal. Prinsip dalam berkeluarga itu hanya satu sebetulnya. Bila ingin harmonis, bila ingin menghadirkan surga dalam pernikahan, apa yang satu itu? Dia adalah sikap saling memberi dan menggenapi, bukan saling menuntut dan mencacat. Kalau demikian adanya, maka tidak akan sampai kepada apa yang diingini berupa keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Oleh karena itu, selamat mengusahakannya. Semoga tercipta surga di rumah tangga, tentunya dengan ikhtiar dan doa. Lebih kurangnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.